Halo, balik lagi di Satu Saja Podcast bareng gua Galih Andrianto dan teman gua ada Andreas Antoninus di sini. Halo semua. Kita bakal bahas tentang innovation ya, Andre ya. Yoi. Terkait apa? Terkait brand kita berarti. Kita. Apa namanya? Hits RH. Nah, Andre, kita kan bahas inovasi nih. Hits RH tentunya kan masih hal-hal baru banget ya untuk di area Nobel kayak begini nih. Betul. Nah, mungkin kita harus ceritain sih ke Arianers yang lagi nonton nih. Ya. Gimana sih proses inovasi itu di Hits RH? Tapi sebelumnya kita bahas dulu tuh seberapa penting sih inovasi buat company kita. Mungkin sebelum bahas inovasi itu apa aja gitu, kita bahas definisi dulu kali ya. Oke, definisi. Biar teman-teman juga on the same page gitu ya. Benar. Inovasi apa sih gitu kan? Jadi kalau dari ahli gitu ya, itu gue nggak baca gitu ya. Tadi isinya lihat gitu, dikit sih. lihat dikit gitu ya. Oke. Tapi kalau kita mau apa cheat sheet-nya atau kayak cepetnya aja gitu ya. Kalau kita mau mindset kita untuk inovasi itu apa gitu kan, biasa kita melakukan itu ya tiap hari gitu ya. Jadi gue itu biasa mindsetnya kalau inovasi itu untuk bantu orang gitu. Benar. Jadi kita kalau mau bantu apalah consumer kita atau kita mau bantu colleagues kita, teman kerja kita gitu, kita melakukan inovasi dalam hal kita melakukan apa yang tadinya nggak kita lakukan. Benar. Jadi begitu kita melakukan sesuatu yang baru, kita memecahkan masalah orang-orang, itu kita sudah melakukan inovasi. Berarti pain point itu penting banget sih untuk sebuah inovasi kan. Jadi gitu. langkah awalnya, nah lanjut nih ke langkah awal. Langkah awalnya gimana sih? Kita nggak mungkin memecahkan masalah orang kalau kita nggak tahu apa masalah si orang itu. Masalahnya. Jadi begitu. Ajak curhat dulu itu orangnya berarti. Ajak curhat gitu kan, kita nggak mungkin orang butuhnya A, kita kasihnya B, kita menganggap kita memecahkan masalah dia. Jadi kita menambah beban dia mungkin. Bener, gitu ya. Malah ditambah stres yang ada. Stres gitu ya. Malah painnya makin banyak nih. Iya gitu. Jadi kita bikin produk, customer nggak mau, nah itu berarti kan kita nggak menyelesaikan masalah. Benar. Nah, jadi pertama kita hubungkan dulu dengan pain points. Nah ini kalau Hits RH nih apa sih pain points-nya bro? Kalau pain points-nya dari dua sisi sebenarnya kita lihat. Kita lihat yang pertama dari si cowok-cowok. Kita banyak lihatnya produk yang ada di market sekarang. Majority kan produk mass tuh. Ya, you name it lah, yang harganya cuma 20 ribuan untuk facial wash, yang ketemu di Indomaret ada, bahkan di warung-warung ada di Renceng juga tuh untuk hairstylingnya kan. Terus satu, terus yang kedua dari sisi RH sendiri bro. RH kan udah kuat mungkin image-nya tentang klinik ya. Tapi apakah segmen cowoknya, konsumen cowoknya banyak? Nah kayak gitu. Makanya kita berawal dari situ, kita bikin nih Hits RH untuk ngejawab wants dari cowok-cowok itu gitu. Terus cowok-cowok yang lebih lagi, yang tadi kan segmennya mass tuh, harga 25 ribuan. Tapi kan ada yang segmen atas, dia nggak mau pakai yang bawah, tapi pakai yang atas juga kemahalan gitu. Terus atau pakai yang ke atas juga kesannya kayak anjir mesos banget gua gitu kan. Nah makanya kita keluarin nih si Hits RH itu. Oke, jadi kita bisa dibilang kita membantu dua pihak nih. Bener. Kita menyelesaikan masalah company kita tercinta. Betul. Gitu ya. Tercinta. Oh kita cinta Arya Nobel. Aku cinta sama pacarmu. Aku cinta sama kamu. Oke, jadi kita menjawab dua ya. Jadi kita membantu RH supaya punya customer cowok lebih banyak. Benar. Dan kayaknya berhasil ya. Berhasil dong. Apalagi kemarin kita Februari cuy. Gitu Tokopedia aja kita nambah 1.100 new user. Nah, berarti ada 1.500 kita membantu RH untuk dapetin 1.500 new user dari satu platform doang. Dan kita juga membantu 1.500 new user itu untuk dapat produk yang mereka butuhkan. Bener. Gitu kan. 1.500 orang itu malah makin ganteng sekarang. Mukanya bebas jerawat, rambutnya makin kece. Produk yang dipunyain sesuai dengan value mereka. Bener. Desain itu kan keren banget, Andre. Yoi. Kita kan ngambilnya nggak asal-asal kan. Kita coba riset. Mahal sih ya, tapi worth it. Jadi calculated ya. Calculated bener. Walaupun mahal tapi
hasilnya oke gitu ya. Dan itu penting banget di sebuah inovasi kan, semua itu harus terukur juga gitu. Nah, Dre, kita kan sekarang mau ngomongin innovation nih. Ini kan sebenarnya sesuai banget sama apa yang lagi dicoba kembangkan di area Noble kan. Kita embrace dari innovation itu sendiri gitu. Nah, gue mau nanya sama lo sih, seberapa penting sih innovation sebenarnya bagi si company kita atau bagi semua dunia ini gitu? Jadi innovation itu menurut gue sih penting banget ya. Karena innovation ini fungsinya buat apa sih gitu. Nah itu ada banyak gitu. Salah satunya atau beberapanya tuh satu untuk growth of the company gitu. Penting. Jadi kita nggak mungkin bisa growth kalau yang kita lakukan sama terus. Benar. Pasti ada innovation gitu. Belum tentu harus produk baru atau jadi biar nggak salah kaprah gitu ya. Innovation itu tuh bukan cuman bikin sesuatu yang high tech atau yang wow gitu kayak out of the box banget gitu. Nah itu ya yang roket meledak gitu, bukan gitu ya. Nah bukan gitu. Nah tapi sesuatu yang beda aja gitu, yang biasanya tidak kita lakukan, tapi efeknya tuh bisa untuk growth dari company kita gitu. Jadi kayak membuat opportunity baru, kita mengarah konsumen yang baru, segmennya itu juga udah innovation gitu. Dan selain buat company juga kita jadi membantu orang juga solving problem dari customer kita gitu ya. Nah itu beberapa kegunaannya sih dari innovation gitu. Iya penting banget sih, apalagi untuk customer kan. Kita dari His RH sendiri kita bikin produknya tentunya untuk nge-solve problem yang ada di konsumen gitu. Kan. Jadi mungkin kita lanjutnya sambil kita bahas mengenai langkah-langkah inovasi, kita barengan aja nih sambil bahas His RH waktu itu kita gimana sih ini gitu ya. Nah mungkin lebih enak lu dulu nih kan, lu dulu yang bikin dari konsepnya kan RH Man awalnya seperti apa, terus gue masuk jadi kerucut lah kita jadi namanya His RH. Jadi gini. Jadi gimana nih? Serius deh. Waktu itu gitu. Gue masih sendiri gitu kan. Iya. Sekarang udah nggak sendiri kan? Enggak, ada lu gitu kan. Terus ada tim juga kan. Jadinya udah mulai berkembang gitu ya. Dulu itu masih sendiri gitu. Cuman waktu itu mungkin sama Pak Alphonse masih ya diskusi langsung gitu ya. Kayak wah kayaknya kurang nih, kita punya produk yang buat cowok nih banyak gitu. Kita lihat merek dari Inggris, dari US gitu kan, wah keren-keren, kayak pengen nih punya kayak gini, cari di lokal nggak ada, tapi nggak ada sama sekali. Terus kalau misalnya cari di tadi yang tersedia luas itu ya isinya adalah brand yang mass gitu kan, yang direncang-rencang di warung-warung guys. Kalau kayaknya nggak ini ya, kalau kayak di kita tuh nggak masuk gitu ya, nggak masuk gitu ya. Buat nah jadi ya udah coba kita buat, dikonsepkan. Waktu itu masih konsepnya ya udah RH Man, seingat RH Man hitam doang gitu ya. Hitam doang itu. Terus baunya juga begitu. Jadi kayak ini ya, sebenarnya kita kayak mau bikin produk mass lagi gitu ya. Iya benar, itu kayak gue ngeliatnya apaan ini, kayak ngikutin mass kan, bagi kita brandnya RH. Bisa dibilang innovation itu berkembang lah. Jadi kita ada konsep awal itu nggak usah dibikin kita pengen bikin masterpiece banget nih, gue harus bikin bagus baru berani jalan. Nah itu ketinggalan tuh. Nanti teman-teman di luar, barber lain mulai kepikiran bikin produk, langsung jalan gercep gitu ya, langsung bikin. Kita masih mikirin konsep masterpiece segala macam, kelewatan ketinggalan gitu ya. Jadi cepet putuskan kita bikin konsep gini dulu, MVP istilahnya. MVP ya. betul. Minimum viable product. Pokoknya gini, kemudian baru lalu dicari gitu kan. Rekrut gue dicari sama Area Noble. Thank you Area Noble. Didatengin gitu ya. Didatengin langsung, di hijack gue sama abangnya Jacqueline. Terus garing. Garing. Terus gue di-hire. Benar. Bu Narita bilang dapet deh, bagus orangnya. Gitu. Bagus gue. Asik, semangat. Thank you Bu Narita. Terus ya udahlah, kita udah kan ketemu gitu kan, wah kenalan. Terus habis itu gue ajak gitu kan untuk muter. Gue udah nemuin beberapa pabriknya gitu kan, mau bikin di mana gitu. Nah ini juga jadi salah satu inovasi lagi nih. Biasa kan kita mindsetnya waktu itu kalau bikin di pabrik kita sendiri gitu kan, di Genero tercinta. Tapi emang ada ya, jadi kita ngelihat di sini tuh di mana strong point dari masing-masing. Kita lihat kalau kita mau bikin hair grow shampoo yang bagus ya di Genero gitu kan. Benar, udah terbukti juga. Terbukti, clinically proven. Kalau kita istilahnya apa?
verified by dermatologist. Ya itu beda juga tuh dari yang lainnya. Lewat placement gitu ya. Lo nggak siapin di sini. Aduh, gua nggak bawa, nggak siapin tadi. Tunggu jaga-jaga. Nanti tolongnya dieditin bisa gak sih masukin produk gua sama logo gua di kiri atas gitu ya. Oh, di sini tambah aja HE, tambah foto mas-masnya kalau misalnya yang inget tuh. Ya gitu tambah. Oke, bahas tadi udah ya. Kita tadi hair grow. Hair grow kan kelebihan di Genero, tapi kita memahami kalau kita mau bikin pomade, Genero itu belum pernah gitu kan. Belum pernah. Jadi daripada kita nunggu gitu, mungkin Genero sekarang bisa lagi bisa mengembangkan gitu ya. Tapi kalau kita mau launch cepet, kita mikir gitu kan, nggak mungkin kita tadi MVP Genero. Kita mau cepet gitu, jadi kita carilah pabrik yang udah biasa, kita beliin semua local produk yang bagus. Terus kita liatin, oh bikinnya di sini, bikinnya di sini. Nah itu salah satu tipsnya gitu ya untuk cari produsen yang bagus gitu ya. Kita lihat di botol yang kita suka gitu ya. Terus ketemu, kita datengin. Waktu datang sih tempatnya kayaknya, bener nggak nih gitu kan? Di ujung Jakarta Utara situ tuh. Kiri kanannya toko besi gitu ya. Seberang kali material semen gitu ya. Terus setelah ada toko pomade gitu ya. Pabrik pomade gitu ya. Oke, kita masuk, ternyata dalamnya udah gede banget. BPOM certified, udah CPKB gitu ya. Jadi wah boleh nih kita discuss gitu. Wah bahkan orangnya kaget gitu ya. Mereka kan biasanya membantu company gede, company yang kecil justru. Mereka biasanya membantu UMKM supaya bisa dapat BPOM dan akhirnya bisa menjual gitu kan. Ini datang company yang sudah lumayan besar lah gitu ya. Jadi curiga mereka gitu, datang tuh diinterogasi dulu gua 1 jam sampai gua boleh pakai itu enggak lampu sorot gitu, silau gitu ya. Dekat enggak ada. Enggak pakai baju. Nah, jadi udah diinterogasi, bukan interogasi sih ya itu. Cicak lah ya. Dicek gitu kayak, tampangnya tajam gitu tatapan nih. 1 jam sampai akhirnya baru mereka mau tantangan NDA doang. NDA doang gitu loh. Itu 1 jam ya. Tapi setelah kita yakinkan, kita serius, kita mau bikin produk yang beda dengan biasanya, akhirnya mereka pun semangat. Dan sampai sekarang long term relationship-nya bagus gitu ya dengan pabrik itu. Kita masih buat terus di sana dan hasilnya kita puas banget gitu. Puas banget. Nah, itu salah satu inovasi. Jangan kita harus out of the box gitu. Kita cari best from both sides, dari internal maupun eksternal, dan kita kumpulkan buat jadi produk yang baik gitu kan. Jadi gua ajak lu keliling, kemudian yang paling krusial selanjutnya desain. Iya, desain itu juga inovasi ya. Itu sebuah inovasi. Nah, jadi dulu bisa dibilang gua agak-agak kampung ya, desain nggak tahu gitu. Terus Galih kesian gitu kan. Iya benar. Pas gitu. kita cek desainnya ada tuh sebenarnya udah sampai tahap 3 kalau nggak salah singkat gue. Rambut itu. Terus ada bentuknya yang shampoo, bentuknya kayak oli, lu bayangin sih? Oh iya oli. Iya oli ya kayak shell helix gitu bentukannya. Dari terus negara sahabat ya. Iya dari negara sahabat. Ya udah, terus pas desain itu kita coba ngelakuin tes juga sih ke konsumen kan sebenarnya. Tentunya semua yang kita bikin itu inovasi semua kembalikan ke konsumen gitu. Karena kita kan fulfill consumer needs gitu kan. Kita cek ke konsumen, ya sama insight-nya itu dari oli lah, terus warnanya common lah. Ini kok kesannya terlalu murah ya buat RH gitu. Terus yaudah kita cek, terus coba kita gue coba kontak-kontakin teman-teman yang dulu sempat kerja di company sebelumnya. Ada namanya adalah orang kribo gitu lah pokoknya. Terus kita coba discuss sama lu juga. Kita tuh mau bikin konsep untuk brand RH buat cowok nih dengan konsepnya seperti ini. Menurut lo desainnya yang bagus seperti apa gitu, yang beda dari yang di market. Tentunya situ kita ngelakuin kolaborasi juga sesuai kan sama dari culture yang tenamin sama Area Noble kan. Embrace collaboration gitu. Ya udah, terus akhirnya selang berapa kali alternatif desain 2 atau 3 kali akhirnya keluarlah konsep di RH yang sekarang kayak gitu. Terus kita harus fight gitu ya. Kita harus fight karena begitu keluar quotation mahal. Tapi kita fight beradab ya. Fightnya beradab dengan meyakinkan dari pihak fundingnya supaya dapat gitu, dan untungnya berhasil ya. Dari pihak fundingnya, terus dari si pihak luarnya juga. Gimana sih kita ketemu nih akhirnya jalan di tengah. Tentunya perlu juga di situ negotiation sih gitu. Terus setelah itu juga kita setelah produk desainnya jadi, kita juga harus fight lagi. Kita fight ke internal kita. Karena kita kan jualnya di klinik nih. Terus kita jual di semua channel RH lah. Terus dengan desain yang sangat berbeda banget dari produk-produk RH yang sekarang gitu. Kita harus yakinkan mereka juga, terus yakinkan pihak-pihak channel yang lainnya juga.
juga biar mau ngejualin produk kita kayak gitu. Walaupun berbeda tapi ini masih RH gitu masih ya. RH Masih kayak satu gitu. darah gitu ya. Bener. Terus kita harus bikin gimana sih cara mendifferentiate-nya produk yang existing sama produk yang baru kayak begitu sih Andre. Challenges-nya kalau misalkan teman-teman ada yang kepo antar challenge seperti apa gitu salah satunya gitu sih Andre. Terus dari situ juga kita harus build lagi jumlah customer kita juga kita harus build. Kita kan sama-sama tahu nih customer dari RH kan banyaknya cewek ya. 80-20 deh kalau saya nggak kalau kemarin tuh. Terus kita bikin di situ, kita meyakinkan konsumen kita kalau RH mampu kok bikin produk khusus cowok gitu. Terus jadi ini new territory ya. New territory, bener gitu. Gitu ya. Jadi bukan pakai consumer atau base-nya dari yang udah ada doang. Bener. Tapi kita juga ambil dari yang baru gitu ya. Bener. Kalau nggak kita nggak berkembang gitu. Bener gitu. Ini kayak nggak bakal zero sum game deh kayaknya kan gitu. Terus kayak untuk fragrance sendiri juga ceritanya unik ya. Fragrance juga ceritanya unik banget. Pas gue masuk nanti ini kan kita segmen kembali lagi, kita kan targetin ke cowok. Baru, customer baru. Nggak boleh lama. Fragrance nggak boleh yang existing. Tentunya kita harus cari fragrance yang baru dan sesuai juga dengan target konsumen kita gitu. Soalnya fragrance existing kita kebanyakan bunga ya. Bunga manis banget cuy. Gitu ya. Pokoknya fragrance kita bunga, terus baunya fresh atau citrus itu kan udah common banget di daerah-daerah cowok ya. Iya. Terus kita coba analisa lagi dari sama lu kan, coba enggak apa Andre ini kayak kita harus ganti nih fragrance-nya. Terus kita cek nih kita coba cek market, coba cek di online juga. Fragrance cowok lagi ngetren tuh apa gitu. Terus kita ketemu ada nama fragrance-nya dari mereknya D pokoknya. Teman-teman pada tahu yang modelnya si Johnny Depp. Nah, kita benchmark dari dia gitu. Terus mengcombine creativity dan kemalasan. Kita kan cuma ketemu fragrance baru satu nih yang bagus. Baru satu. Mau launch berapa produk? Kita mau launch 15 produk 15 kemarin. produk. Nyari 15 gimana nih Gal? Oh kita berdalih aja. Ini namanya series ya. Series. Dan baunya sebagai sama, produknya beda. Bener. Dan bisa di-acknowledge juga sebagai karakteristik dari His RH itu sendiri gitu. Untungnya pada suka ya. Untungnya acceptable ke konsumen kita gitu. Banyak yang review. Calculated risk gitu. Begitu baunya satu ini nggak disukain konsumen, 15-15-nya nggak akan diterima ya. Bener. Mati kita risk-taker juga berarti situ nih. Tapi berhasil. Reviewnya Tokopedia 5 semua cuy, bintangnya Shopee di mana-mana pokoknya. Terus gitu, komen kebanyakan bilang baunya yang mereka suka. Wanginya suka. Terus yang shampoo kita juga kalau misalkan di compare sama yang lainnya, itu juga teksturnya lebih enak dibanding yang lain. Asik. Tapi yang bikin kan juga. Yang bikin itu juga. Tapi kita bener. Berarti Genero juga bisa bikin produk untuk cowok juga. Bener. Cewek gitu. Benar kayak begitu. Oke, kita kan sebenarnya kita sama-sama tahu ya Andre kalau misalkan His RH tuh launching pas lagi bulan Mei sebenarnya di offline. Terus di online-nya kita launching di bulan Juni. Itu sebenarnya challenge tersendiri sih buat kita. His RH itu angkatan corona ya. Angkatan corona bener. Kalau misalkan dia bayi itu punya namanya ada COVID-nya tuh biasa tuh. Kalau misalkan ada jokes kayak gitu. Nah itu sebenarnya challenging kita harus mikir lagi sih. Jadi awalnya kita strateginya kita mau fokus ke offline juga, terus pandemi terjadi akhirnya kita ganti dengan cepat tuh. Jadi tentunya pentingnya innovation juga di situ, kita harus mikir cepat gimana untuk fulfill consumer needs gitu. Nah kita jadi fokusin dari produk-produk kita tuh jualnya di online gitu. Makanya kita collabs banget sama Mbak Afril. Terus kita fine tune gimana sih His RH nih biar bisa tetap hidup nih. Si bayi baru ini di tengah COVID hidupnya kayak gimana gitu. Nah, kita awalnya masuk di rhstore.co.id. Misalkan teman-teman cek ada rhstore.co.id gitu. Ada His RH di situ. Nah, terus kita coba cek selama berapa minggu di situ performanya juga seperti apa. Terus kita coba masuk juga ke Tokopedia akhirnya. Di Tokopedia juga kita coba collab juga sama si Mbak Afril kan sebenarnya consumer base dari Tokopedia itu banyaknya cowok ya. Nah kita brand baru nih di sini. Gimana sih biar si brand baru ini bisa appealing di market gitu. Kita coba do collaboration. Tadi juga gue sempat mention kayak kita collab sama JBL. Terus kita juga pasang Tokopedia ads di situ. Terus kita ngobrol sama Tokopedia-nya gimana sih cara dapat barter visibility gitu biar produk kita appealing di Tokopedia-nya kayak gitu. Dan hasil sekarang di performance Tokopedia kita growth
sekitar 6.000%, Dre. Wih, di 6.000. 6.000 even sekarang. Saham gorengan banget. Bener, itu sahamnya HE. Belum ada ya? Belum ada gitu. Even sekarang tiap bulan ya Tokopedia tuh selalu ngasih barter visibility di kita gratisan. Ada di zona ganteng sebulannya 2 kali gitu. Itu sih challenge-nya gimana cara untuk nge-fulfillnya kayak gitu. Terus challenge berikutnya adalah kita sama-sama tahu kalau RH gedenya 80% cewek ya. Terus kita nggak bisa depending sama klinik yang kita punya. Terus kita cari another channel. Kita coba masukin penetrate ke barbershop, Dre. Dari awalnya kita cuma ada 5 barbershop, sekarang ada 36 barbershop. 36 ya, gitu. Mantap. Terus kalau gua nggak salah inget nih ya, kita juga ada challenge dari perubahan behavior teman-teman consumer cowok. Iya, di masa pandemi nih. Kalau nggak salah depannya tuh kita waktu launch, wah tinggi itu purchase-nya. Tinggi. Terus habis itu kan orang nggak keluar, akhirnya nggak pakai pomade, ngapain gitu di rumah doang gitu, istirahatin rambut katanya istilahnya gitu ya. Terus habis itu juga nggak harus kece-kece gitu ya, kayak cuman ya, pakai zoom filter aja gitu. Iya bener. Atau matiin kamera, bibir merah, tidur lagi gitu ya. Iya itu challenge juga tersendiri. Terus jadi gak laku gitu kan, jadi kayak bukan gak laku ya, turun gitu ya. Jadi yang udah dibeli bulan Mei, bulan Juni belum habis gitu. Jadi repeatnya sedikit berkurang gitu. Terus jadi apa tuh untuk memecahkan masalah itu tuh? Untuk memecahkannya benar yang tadi kita coba collab sama barbershop. Jadi benar, jadi kembali lagi awalnya kita launching, kita pikirkan kalau hairstyling kita adalah sebagai hero. Ingat gak? Pas awal-awal gitu. Terus muncul pandemi, akhirnya kita harus mikir cepet nih, apa sih yang bisa jadi hero. Kita ngelakuin riset, dapat dari Euromonitor juga. Ternyata dapat juga dari Euromonitor kalau cowok-cowok tuh di era pandemi gini mereka lebih banyak spend waktunya buat skincarean atau haircarean. Nah dari situ kan jadi kita harus ganti nih cara komunikasi kita nih, Ndre. Gitu. Makanya itu terbukti banget dengan si produk face care kita sebulan sampai 2 bulan udah habis terus gitu di market. Gitu. Jadi switching ya? Switching. Pindah fokus lebih ke skincare, lebih ke face care, mungkin hair care juga gitu. Hair care, ya. Terus jadi banyak yang botak kayak gitu. Nah itu hair growth kita lagi growing. Nah jadi kayak gitu-gitu kita push terus tuh komunikasinya. Begitu langsung ya, langsung gitu. Diminati ya. Langsung diminati. Takut botak, langsung dibeli. Langsung menjawab kebutuhan konsumen. Semuanya kembali ke situ, betul. Mantap. Terus untuk yang hair care atau hairstyle-nya itu gimana tuh begitu kan sekarang nggak habis-habis nih. Ada nggak sih kita melakukan inovasi di bidang itu? Nah kalau dari hairstyle-nya sekarang kan kita hairstyle-nya itu 120 gram kan. Nah, gede tuh ya? Gede. Jadi di 2021 nih kita lagi coba develop untuk yang mini size-nya gitu. Kecil. gitu. Jadi dia lebih murah. Terus kita juga bisa industrial user, terus bisa jadi sampling juga, lucu-lucuan, habisnya cepet, terus repeatnya juga cepet, kayak gitu. Oke, jadi udah tuh kita udah bikin produk launch berhasil. Nah, benar. Terus kalau misalkan kita dari sisi innovation tuh lanjut nggak sih? Begitu udah launch apa udah tuh ongkang-ongkang kaki, wah produk kita udah bagus gitu. Tentunya sebagai good inovator, kita tuh harus tetap ngelihat dari si market. Kita kan udah launching dari ke konsumen, kita analisa juga dari reviewnya. Terus dari kita sering dapat feedback juga kan di sosial media atau baik dari e-commerce kita juga, atau misalnya kita turut ke market. Mereka kebutuhannya selain yang produk sekarang ada, apalagi gitu. Makanya 2021 kita juga lagi siapin nih, kita mau coba masuk ke berbagai macam kategori lagi gitu. Jadi new product development New product development. Kan tadi baru satu series tuh kita bilangnya. Berarti kayak mungkin series baru. Betul. Atau produk baru gitu. Waktu itu kan juga inovasi kita ada di hair powder ya. Hair powder, bener. Jadi begitu kita hairstyling kita inovasi sebenarnya. Begitu kita lihat ada potensi chance, gitu ya, ada chance, pada nanyain gitu ya, bikin dong. Oke, langsung. Oke, kita coba cek dulu gitu marketnya seberapa besar. Kita kan biasanya ngelakuin itu dari tim BIC itu. Sampai 7 tahun biasa kita cek. Iya, 7 tahun gitu ya. Wah, dapat sekian. Coba kita bikin. Iya. Nah, terus begitu udah jadi, ternyata laku nggak? Laku dong. Laku ya. Ternyata review bagus. Asal teman-teman tahu, kita kan ada facial wash juga nih. Iya. Facial wash kita tuh selalu nomor 1 ya. Nomor 1 dan di Tokopedia di e-commerce ya. Kita kan launching facial wash tuh bulan November. Di bulan Januari kita udah masuk top 15. Top 15. Jadi semua era. Terus kita juga kalau di reseller sering nomor 1 ya? Sering nomor 1 kayak di Bandanera gitu kan, kita masuk top 5 malah. Sering banget dari hairstyling kita gitu. Ngomongin inovasi juga sedikit, Dre. Hairstyling kita kan juga inovasi beda banget Mbak sama produk-produk yang di market lainnya.
Apa tuh? Kita combine sama nourishing ingredients. Ada apa sih? Kita ada non acnogenic sama non comedogenic. Biasanya kan orang-orang pakai pomade, ntar jidatnya minyakan, terus muncul jerawat. Nah, pakai Isera aman, bro. Kalau nourishingnya tuh ada apa aja tuh yang menutrisi tuh? Jangan bilang lupa. Bentar. Gue inget dulu. Kita ada argan oil. Di mana? Terus kita ada vitamin C juga. Argan oil tuh ada di clay kita. Gitu. Terus ada vitamin E juga dari si herdas kita, kayak gitu. Terus ada benton juga. Benton itu sebenarnya bisa untuk menyerap minyak berlebih yang ada di rambut. Berarti kalau tahu produk bisa menjual dengan baik gitu ya. Bener, soalnya kan kita ketemu sama channel langsung, kita ketemu sama barber langsung, kita harus jelasin dong ke mereka gitu. Yes. Kemudian ada innovation dari apa tadi kan new product. Bener. Kemudian yang lo lakukan gitu, apalagi sih kayak dari sisi channel, dari sisi collaboration mungkin. Kalau dari sisi channel kita kan segmennya cowok, Andre. Kita harus coba cari dong ke market gitu. Touch point cowok-cowok tuh lebih ada di mana gitu. Di mana aja tuh? Terus kita ketemu di barber. Gitu. Jadi teman-teman barber gitu. Teman-teman barber. Terus kita jalin kolaborasi dengan mereka. Terus kita sampai saat ini dari awalnya kita cuma ada 5 barber dan sekarang udah kita collab sama 36 barber shop. Gitu. Di mana aja tuh? Ada sampai di Cirebon juga ada. Di Makassar juga salesnya keren banget. Terus ada di Jakarta tentunya paling banyak. Cikarang kita masuk nggak? Cikarang belum nih kayaknya. Tapi nanti nih di bulan ini kita mau kolaborasi sama satu barber yang terbesar juga di Indonesia. Salah satu cabangnya ada di Cikarang sih. Oh iya? Ada Jawa BK, benar. Apa tuh? Adalah nanti rahasia, stay tune lah. Makanya follow hisrh.official Instagramnya. Kalau kita iklanin bener sekarang ya. Bener, nanti aja. Pokoknya iklanin hisrh doang sekarang. Oke. Kayak gitu. Terus apa lagi? Terus itu dari segi kolaborasi juga. Kita sempat kita kolaborasi sama JBL. Itu di Tokopedia. Speaker Bluetooth yang kecil. Speaker. Ini apa? Ini mic. Ini mic gitu. Terus kita juga sempat kolaborasi sama Kopi Kenangan di online dan offline-nya. Bahannya Kopi Kenangan jadi bukan. Jadi kita cuma barter visibility gitu. Oke. Gitu sih paling dari hisrh. Sedikit tentang innovation-nya. Terus tadi juga kita nyinggung tentang kolaborasi juga penting ternyata untuk nge-build sebuah innovation kayak gitu. Terus budaya-budaya kayak yang MVP itu kan cuma ada di startup ya. Benar, itu juga relate banget sih sama culture yang coba lagi dibangun sama Area Noble gitu. Jadi ibaratnya Area Noble kan dia embrace banget innovation kan, Andre. Dan salah satu dari culture kita juga kan kita pengen embrace startup culture kan. Sebenarnya itu terjawab dari hisrh ini sih. Nah, dengan apa yang udah difasilitasi sama company dengan ada hisrh, sebenarnya dari lu sendiri lu ngerasa apa sih, Andre? Jadi kayak gimana gitu rasanya ya untuk hisrh tuh jadi kayak startup. Gue banting ngebuang. Terus kita belajar banyak sih, Andre. Jadi dari startup tapi dalam company gitu kan. Jadi kan kayak ada dua sisi gitu. Satunya corporate, satunya lagi startup yang cepat gitu ya. Cepat bisa buat banyak dalam waktu singkat gitu ya. Jadi yang coba kita lakukan sih kita ambil yang baik dari kedua sisi gitu ya. Dari satu sisi kita cepat, kita bisa melakukan segala sesuatu, tesnya cepat, habis itu launch-nya kita pikirin cepat, langsung action-nya juga cepat gitu ya. Semuanya cepat lah, tapi terukur gitu ya. Nah, kalau dari sisi company kan yang baik itu duitnya ya. Iya benar. Cuan, semua baliknya ke cuan. Jadi daripada kita kayak anak ayam tanpa induk gitu kan, kayak duitnya juga cuman receh-receh gitu ya. Ya coba deh bikin 10 biji dulu jual gitu. Itu kan ya bukannya laku, entar malah diambil idenya sama company lain gitu kan. Tapi dengan di backup dengan company yang sudah proven bisnisnya dan kita juga dapat backup, kan kita jadi bisa melakukan yang cepat itu dengan dukungan dana yang lebih baik gitu, lebih proper, lebih proper, jadi lebih cepat untuk melaksanakannya dan juga kita dapat banyak bantuan dari ekosistem yang ada gitu ya. Jadi kita mau jualan ke klinik ada gitu ya. Kemudian kalau mau jual untuk logistik aja kita banyak dibantu karena kita di company, jadi kita dikasih fasilitas logistik semuanya udah disediakan, jadi dari Genero atau dari pabrik lain datang ke logistik kita ke EM gitu ya.
itu langsung diurus dan semuanya bisa tersebar langsung ke network klinik kita secara Betul. cepat gitu kan, dan itu Betul. salah satu keuntungannya gitu. Iya benar, mungkin kalau misalkan gue bisa sum sih, keuntungan dari kita startup di sebuah company adalah resikonya kita tuh nggak sebesar startup yang ada di Iya. luar sana kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih misalkan yang ada punya ide, terus pengen bikin sesuatu bisnis di area Noble, itu makanya boleh banget cuy. Kita Betul. di sini tuh salah satu buktinya sebenarnya. Kalau His Era aja bisa, masa kalian nggak bisa gitu sih bro? Kita menunggu His RH yang lain. Bener, gitu misal ya. ada Her RH nanti gitu kan, ada Kid RH gitu, nggak masalah gitu. Misalkan Dermis sekarang nanti ada His Dermis kan, ya His Dermis. bisa jadi His Nuria. Nuria gitu. bisa kan? Oh, apa Ahi Nuria? Iya kayak gitu sih mungkin. Oke, cukup sekian dari gua sama Andre. Stay tune di Satu Saja Podcast dan jangan lupa follow hisrh.official ya untuk Follow, subscribe gua belum ada. Oh, belum ada. Ya, follow dulu aja, follow Beli. hisrh.official dan beli produknya, rasain sendiri biar kita tuh nggak cuma ngemeng doang, biar kalian juga ngerasain gimana sih rasanya sensasi pakai His RH. diskon minta ke company aja. Diskon minta ke company aja, makanya datang ke kantor, pergi ke PP. Oke, bye-bye. Cukup sekian. Terima kasih. Thank you.